Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang mudah-mudahan ruh-ruh kita bertemu, ruh-ruh yang sebelum kita mulai seperti biasa kita tanya kabar dulu ya. Masih ingat kalau ditanya kabar? Apa kabarnya hari ini? Jawabannya? Iya. Kalau ditanya apa kabarnya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Jangan lupa sehat ekonomi, senyum di lebar ya. Oke ya. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang menggema ekonomi kita jadi lebih sehat ya. Nah, sebelum kita mulai ada permainan hari ini. Bola yang kami pegang saya berikan ke ibu-ibu, sebut namanya, jadi sambung kata. Katanya kata-kata positif, ya. Katanya kata positif. Gini misalnya ya, saya guru yang selalu berpikiran positif kepada anak-anak saya. Berarti kata terakhirnya saya serahkan bola ini ke Ustazah Ami. Iya, begitu ya. Ustazah Ami akan menyambung. Saya pikir hari ini luar biasa. Berarti kata terakhirnya biasa. Serahkan, sebut namanya dulu, serahkan ke teman-teman. Oke, kita mulai ya. Siap bermain? Are you ready? Oh, nggak boleh yes aja. Ready gitu ya. Oke. Are you ready? Oke, ya. Kita mulai ya. Saya merasa sangat bersemangat hari ini. Saya serahkan bola ini ke Ustazah Rabi. Hari ini saya sangat gembira. Saya serahkan bola ini kepada Ustazah Rabi. Gembira karena saya hebat hari ini. Saya kasih bolanya kepada Ustazah Farah. Hari ini cuacanya sangat mendung dan mendung belum tentu hujan. Saya serahkan bola ini ke Ustazah Abi. Semua kita adalah guru hebat. Oke, dikembalikan ke Ustazah Ari. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan yang gemuruh. Ya, yang gemuruh ya. Alhamdulillah. Ternyata kalau dipaksa, sesuatu yang hebat itu bisa keluar dengan segera, gitu ya. Jadi hari ini kita akan menjadi guru ABC. Apa itu? Nah, guru ABC tadi sudah kita tanya ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan sehat. Ya, sedikit perkenalan. Ya, ini profil kami, nama Syamsari, alamat di Lemah Bulbana, profesi sebagai guru TK di TKIT Cendekia. Ada pertanyaan? Status sudah menikah, punya 2 anak yang juga sekolah di TKIT Cendekia. Ya, oke. Sekarang sebelum kita masuk ke ABC, kita berdiri dulu boleh?
sambil kita nanti praktek materinya. Tadi boleh dari sebelah. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Gitu ya? Bisa? Nanti terakhir kita ulang ya. Pertama dulu ya, kita simulasi dulu. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu. Ini di slow motion ya. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya siap, saya tahu, saya lakukan. Saya siap, saya siap, saya tahu, saya siap, saya tahu, dan saya siap. Oke, terima kasih. Nah, jadi menjadi seorang guru itu harus punya persiapan dulu. Jadi harus tahu dulu apa yang dilakukan, tahu dulu di sini, difikirkan di konsep, baru kita akan melakukan. Pasang kuda-kuda dulu, baru kemudian melakukan ya. Ya. Ibu-ibu sudah punya catatan semua? Oke. Kita review lagi. Kenangan kita selama menjadi murid, yang paling kita ingat apakah bahagianya, apakah sedihnya, atau apakah menyenangkannya dari teks. Boleh ditulis satu kalimat atau satu paragraf. Yang sudah boleh angkat jempolnya ya. Ya, yang sudah boleh angkat jempolnya. Ya, ini penutup ya. Rata-rata tadi kalau kami dengar semuanya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik itu dalam mendidik anak-anaknya ataupun dalam mendidik anak didiknya. Dan kalau di sini kami yang ingin kami tingkatkan saja, insya Allah kami akan memotivasi lagi anak-anak yang pemalu, karena di kelas kami ada yang seperti itu Ustazah. Jadi insya Allah kami akan menjadi motivasi. Dan kami akan nantinya insya Allah menjadi guru yang bersahabat dengan anak-anak. Karena depan itu dari kata menyenangkan. Yang saya buat kalimat di sini sebagai guru TK memiliki rasa menyenangkan karena di setiap harinya punya kreativitas untuk merubah suasana menjadi asik. Oke, satu orang lagi. Baiklah, kalau kenangan saya selama menjadi murid, kalau di masa SD, karena saya tidak ada TK ya. Dulu TK itu di kampung saya tuh memang gak ada. Kalau harus pun kita TK, maka TK-nya harus di kampung yang lebih jauh gitu kan. Sehingga saya tidak ada melakukan TK. Kalau di SD, kenangan yang saya kenang sampai saat ini yaitu di sedihnya. Kenapa? Karena waktu masa saya SD itu saat itu terjadi konflik ya di tahun 2000. Jadi kami berpindah-pindah sekolah, mengungsi gitu. Jadi kenangan SD yang saya rasakan itu sedih gitu ya. Dan gimana kita harus berbaur lagi gitu dengan orang baru kan. Kemudian pindah lagi ke sana, pindah lagi kemari seperti itu. Keren. Wow, keren. Wow, keren, keren. Oke. Nah, ini pertanyaan, kenapa kita memilih menjadi guru? Boleh jadi
Ini refleksi nanti terakhir ya. Nah, apa itu guru ABC? Yang pertama adalah guru yang aktif. Guru yang aktif seperti apa? Guru yang aktif membangkitkan, menggali potensi anak-anak kita. Bukan guru yang aktif pegang mic terus, anak-anak mau ngomong nggak ada kesempatan gitu ya. Anak-anak padahal punya ide, punya pikiran, punya punya kata-kata yang ingin mereka ungkapkan, tapi karena gurunya yang paling aktif sehingga keaktifan mereka jadi tidak terakomodir gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah guru aktif, guru yang mempelopori bagaimana siswa yang pendiam kemudian mau mengeluarkan suara, siswa yang aktif sekali memanjat dan seterusnya, karena kita guru TK bisa memahami kondisi bahwa kita sedang bermain dan kita sedang belajar. Itu ya, guru yang aktif. Selanjutnya B itu berkarakter. Seorang guru yang dibutuhkan adalah keteladanan mereka. Dari mana dilihat? Itu berkarakter. Yang berkarakter ini yang seperti apa? Di TK kita ajarkan anak-anak untuk buang sampah pada tempatnya. Nah, ketika ada acara karnaval, pacuan kuda, ada acara pesta, tiba-tiba mereka melihat ada ustazah yang makan permen, tapi permennya dibuang sembarangan. Minum air mineral, botolnya dibuang sembarangan. Karakter itu apa? Sesuatu yang ketika kita bicarakan kepada anak, mereka melihat karakter itu ada di kita. Nah, seperti yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya, proses seseorang itu berakhlak itu adalah interaksi dari dia beragama. Seseorang itu beradab itu dari mana? Dari proses mereka berinteraksi dengan pendidikan. Jadi ketika seseorang berakhlak itu buah dari dia beragama. Tapi ketika seseorang beradab itu buah dari pendidikan. Anak-anak kita yang sesuka hatinya berbicara, yang ketika ada orang sedang duduk dia lari-lari karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya, tidak pernah dididik oleh lingkungannya, tidak pernah dididik oleh gurunya, maka disebut anak-anak itu tidak beradab. Tapi berakhlak apa? Akhlak itu muncul dari agama. Agama ketika seseorang tahu sholat itu mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Ketika dia tahu makna sholat, maka ketika dia menegakkan sholat, sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Kenapa waktu sholat 5 kali? Ketika kita melakukan kemaksiatan di pagi sampai siang, Allah pertemukan kita dengan waktu zuhur. Kita sholat, kemudian dinginlah hati kita, dinginlah anggota tubuh kita karena sudah dibantu dengan wudhu. Zuhur ke asar, ketemu lagi kita dengan asar. Ketika kemaksiatan kita lakukan di waktu asar sampai zuhur, maka ada proses kita dibersihkan kembali, kita dikembalikan lagi, gitu ya. Nah, jadi guru-guru harus menjadi guru-guru yang berkarakter. Di sekolah mereka melihat, abang silahkan nak, abang silahkan. Tiba-tiba di rumahnya mereka bertetangga dengan kita. Wah, kayak guru rock and roll gitu ya. Jadi manggil anaknya dari depan ke belakang, woi gitu ya. Nah, ini berarti belum berkarakter. Nah, yang selanjutnya C-nya apa? Cerdas. Kalau di teori kepemimpinan itu, seorang leader itu harus seperti helikopter. Guru itu leader, pemimpin dalam kelasnya. Mereka harus punya view, penglihatan itu seperti helikopter. Itu di atas.
Guru itu harus lebih paham daripada murid. Murid kita sudah pakai Canva, misal guru-guru SMA ya, guru-guru SMP, guru-guru SD. Anak-anak kita sudah jauh ke ufuk timur, kita masih jalan di tempat. Maka proses belajar itu lebih tinggi seharusnya waktunya daripada proses mengajar. Gitu ya. Interaksi kita dengan anak-anak untuk mengeluarkan ilmu kita itu harus lebih sedikit daripada kita berinteraksi dengan buku, dengan YouTube, dengan Google, dengan ilmu-ilmu, majelis-majelis ilmu itu seharusnya lebih banyak. Nah, amanah seorang guru dalam surah Al-Imran artinya hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hendaklah ada di antara kamu TKIT Cendekia, guru-guru TKIT Cendekia yang menyeru kepada kebaikan. Anak-anak diseru untuk tidak buang sampah. Anak-anak diseru untuk masuk kamar mandi. Adabnya seperti apa? Pakai kaki apa? Doanya apa? Hendaklah ada di antara kamu yang menyeru makan itu pakai tangan apa, sebaiknya seperti apa. Tidak berdiri, hadisnya apa, sampaikan. Ini menyeru. Ada di Quran surah Ali Imran. Kita adalah penyeru-penyeru kebaikan. Ya. Kata Allah di ujungnya apa? Sesungguhnya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung karena apa? Dilanjutkan karena mereka punya pahala yang terus mengalir sampai setiap makhluk yang meneruskan kebaikan-kebaikan itu, meskipun kita sudah tidak di dunia tapi pahalanya mengalir. Nah, ini dia. Pahala seorang guru akan terus mengalir walaupun dirinya telah meninggal. Rasulullah bersabda, jika seorang insan telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dalam 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah. Kalau kita meninggal, nggak ada lagi pahala kita. Kenapa? Karena kita nggak bersedekah, kecuali kita punya anak yang menyedekahkan. Itu pun syaratnya kalau yang ketiga, apa itu? Ada anak yang solih yang mendoakan, itu baru. Tapi ketika meninggal anak ini dalam jangka waktu berapa? Kita punya anak 50 tahun. Meninggal anak ini, habislah doanya, nggak ada lagi. Karena hijab doa antara doa anak dan orang tua itu nggak ada hijabnya. Tapi ketika anak kita meninggal, habislah, nggak punya pahala. Tapi apa yang lengket? Apa yang bisa mengalir? Yang sedang kita lakukan hari ini. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan ke satu anak TKIT Cendekia di tahun ini. Mereka masuk kamar mandi pakai kaki kiri, praktekkan seumur hidup, mereka punya anak. Diajarkan, nggak mungkin orang tua nggak ngajarin satu aja dari ilmu yang ada di TKIT Cendekia. Terlebih anak ini jadi guru lagi. Ketika mereka jadi guru, satu angkatan 1 tahun itu 25 anak. 25 anak nyebarin lagi. 25 ini menyebar ke seluruh, bahkan ada anak yang nggak di Aceh Tengah, pergi ke Jakarta misal pindah. Di Jakarta dia jadi guru, ngalir. Ini yang sedang kita kejar. Ya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Terlebih yang kita ajarkan adalah ilmu-ilmu yang diterapkan. Basmalah. Orang tuanya belum ngajarin, kita ngajarin coba nak, bismillah, alhamdulillah. Coba nak, alhamdulillah. 1 hari berapa rakaat, Bu? 17 kali sholat, tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, tambah sholat hajat. Masya Allah. Ini akan menjadi
menjadi proyek terbesar kita, ya, proyek seumur hidup kita, yang kata Allah, guru-guru ini adalah orang yang beruntung. Beruntungnya mungkin di dunia nggak cukup UMR kita, ya, tapi ada UMR lebih besar yang Allah sediakan di yaumil akhir nanti. Kemudian baru kita mengatakan sesungguhnya kitalah orang yang paling beruntung, gitu ya. Nah, selanjutnya kami mau bagi kelompok untuk menutup pertemuan kita hari ini. Ibu-ibu silakan tunjuk tangan siapa yang suka durian. Iya boleh. Bu Malvina suka durian? Suka, oke boleh. Bertukar dengan Ustazah Desri ya. Oke boleh. Nah sekarang teman-teman silahkan dari teman-teman sebelah kanan menjadi guru aktif A, B, C. Ustazah Rahmi sampaikan ke Ustazah Sulas untuk menjadi guru aktif kita harus selanjutnya ini ya. Oke. Teman-teman yang sebelah kiri juga menyampaikan hal yang sama ke teman-teman. Nanti ketemu terakhir sampai kita ada di tengah ya. Oke ya. Jadi Ustazah Liharti itu menyampaikan ke Ustazah Desri untuk menjadi guru Ustazah Rabi. Ini belum jujur ya. Matanya ke sini, hatinya ke sana. Iya, Ustazah Liharti itu menyampaikan menjadi guru A aktif kita harus cukup 2 kata saja. B, menjadi guru berkarakter kita C. Nah, Ustazah Rabi sampaikan lagi ke Ustazah ya. Boleh dikreasi dan dikumpulkan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, boleh. Sudah ketemu di tengah aja dulu ya. Oke, sekarang terakhir silahkan dengan wajah yang ceria, senyum, oke, dengan wajah yang ceria dan gerakan yang sempurna. Apa yang sudah didengar, apa yang sudah didapatkan hari ini, silahkan katakan sendiri sekuat-kuatnya, seolah-olah sedang bercerita dengan orang lain. Kami kasih waktu 2 menit ya. Oke. Dengan wajah yang ceria, ngomong sendiri ya. Dengan wajah yang ceria, gerakan yang maksimal dan semuanya maksimal, oke? Ya. Yuk. Ready? Are you ready? Belum. Ready kan gini gerakannya ya. Oke. Are you ready? Oke ya. Kita mulai ya. Kita lihat mana yang tadi pagi jemurannya dijemur nggak sempat diambil ya. Oke. 1, 2, 3. Iya. Nah, begitulah kalau kita belajarnya cuma sedikit, habis terus. Oh, guru yang aktif adalah berhenti gitu ya. Jadi ini bagaimana kita mengambil hikmah. Guru itu tidak boleh berhenti belajar. Karena ketika dia berhenti belajar, maka
ide-idenya juga berhenti, ya, semangatnya juga berhenti. Jadi yang harus kita lakukan adalah terus belajar menjadi guru yang apa? Yang aktif. Iya. Boleh gerakannya ya? A. Aktif. B. Berkarakter. C. Cerdas. Boleh ya? Tepuk guru A. Tepuk guru A, B, C. Aktif, berkarakter, cerdas. Oke, alhamdulillah. Kita sudah di penghujung acara. Sekarang silahkan ditulis apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kita berjanji kepada diri kita untuk menjadi guru yang ABC yang seperti apa, dan kita akan menghentikan apa yang selama ini ternyata ini keliru yang kita lakukan kepada murid-murid kita. Boleh, waktunya kami kasih 1 menit, silakan dimulai dari sekarang. Ya, apa yang ingin dihentikan dan apa yang akan ingin dilakukan. Oke, kayaknya Bu Desri sudah selesai. Siapa yang sudah? Ya, kita mulai dari Sejani Harti dulu. Oke, terima kasih Ustazah Aib. Yang saya akan lakukan menjadi guru ABC yaitu saya akan memotivasi anak yang pemalu dan pendiam untuk mengeluarkan pendapatnya. Karena di sentra budaya itu ada beberapa anak yang sangat pendiam Ustazah. Jadi untuk mengevaluasi saja sangat sulit bagi kami. Jadi saya akan mencari sebuah cara agar anak saya dapat mengeluarkan pendapatnya, dapat bersosialisasi dengan anak-anak lain dan semangat sekolah. Selanjutnya yang saya ingin perbaiki yaitu karakter dan akhlak saya. Yang mana saya ini adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi agar anak murid saya memiliki teladan yang baik, harus saya yang dulu berubah, baru anak-anak saya. Terima kasih Ustazah. Oke, dilanjutkan. Boleh kita kasih tepuk keren ya? Tepuk keren. Wow, keren. Wow, wow, keren, keren. Ya, lanjut. Baiklah, insya Allah saya ingin saya lakukan untuk kedepannya menjadi guru yang mampu menciptakan generasi yang berakhlak. Karena begitu banyak orang yang tinggi ilmunya tapi belum tentu bagus akhlaknya. Mungkin dengan adanya kita, dengan ilmu yang kita punya, dengan kita selalu belajar, kita bisa menciptakan generasi yang lebih berakhlak, yang di kemudian hari mereka itu bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Setiap anak itu menginginkan perhatian. Setiap anak itu kalau kita berbicara sama ini, pasti anak yang ini juga ingin diperhatikan. Insya Allah kedepannya kami akan menjadi sahabat lagi untuk anak-anak ini. Kita tepuk tangan yang gemuruh. Iya, bergemuruh ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini hujan yang doa-doa kita akan diangkat ke langit. Doa-doa tulus kita ya, bagaimana harapan kita menjadi seorang guru yang lebih baik dan yang akan kita hentikan. Setiap kita punya kesalahan, setiap kita pasti punya kekurangan, tapi apa yang membedakan kita adalah ketika kita ingin terus memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya semuanya di kelas guru ABC hari ini. Semoga menginspirasi dan kami pun terinspirasi dari apa yang teman-teman sampaikan ya. Biji Selasih cukup sekian dan terima kasih. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ya, tepuk guru ABC. Aktif, berkarakter, cerdas. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya